Hello, it's my channel. Don't forget, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani Meira Putri dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, kelas 2021D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Di video ini saya akan memaparkan mengenai penjelasan Quran Surah Al-Kahfi dan pembacaan Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-10. Surah Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahfi, merupakan surat ke-18 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 110 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surah-surah Makkiyah. Adapun Al-Kahfi memiliki arti yaitu para penghuni gua. Sebab nuzul atau alasan diturunkannya surah Al-Kahfi adalah ketika orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan dua orang. Mereka adalah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hais. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Alkisah, berangkatlah Uqbah bin Mu'id dan An-Nadr bin Al-Hais ke Madinah. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menjawabnya, maka ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai 3 hal. Yang pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Yang kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyriq dan Maghrib. Dan yang ketiga, bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah SAW menunggu wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam untuk menjawab semua pertanyaan. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah SAW sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya, malaikat Jibril turun membawa wahyu yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah SAW dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 sampai ayat 26. Seorang pengembara pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 83 sampai ayat 101 dan tentang ruh pada Quran Surah Al-Isra ayat 85. Jadi, inilah kisah di balik sebab diturunkannya surah Al-Kahfi. Isi kandungan yang pertama yaitu keimanan, yaitu isinya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berubah selama-lamanya. Isi kandungan yang kedua yaitu berisi tentang hukum-hukum Allah, di antaranya dasar hukum akalah atau berwakil, larangan membangun tempat ibadah di atas kubur, hukum membaca insya Allah, perbuatan yang dilakukan karena lupa hukumnya dimaafkan, kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Isi kandungan yang ketiga yaitu menceritakan kisah-kisah terdahulu, di antaranya cerita Ashabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki yang seorang kafir dan yang lainnya mukmin, cerita Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, dan cerita Zulkarnain dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan isi kandungan yang terakhir beberapa pelajaran penting lainnya.
yaitu tentang kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibadah yang ikhlas kepadanya, kesungguhan dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antara murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang memimpin dan memerintah rakyat, serta perjuangan untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Yang pertama, dipancarkan cahaya di hari kiamat. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darimi. Kedua, mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Yang ketiga, diampuni dosanya di antara dua Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya hingga sampai ke langit. Akan meneranginya kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Umar. Yang keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, keutamaan surah Al-Kahfi adalah sakinah atau ketenangan. Sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina azaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.